jalan untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Nih modal utama nih, takwa. Jalankan perintah, stop dari larangan. Setelah itu, wa qulu qawlan sadida, ucapkan ucapan yang benar. Jangan ucapkan ucapan yang batil. Jujur pada ucapan, jujur pada perbuatan. Terus kenapa? Kalau sudah bertakwa, mengucapkan kalimat yang jujur, Allah berikan hadiah. Yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki amal perbuatan kalian. Yang tadi bakhil berubah jadi dermawan. Yang tadinya pemarah berubah menjadi pemaaf. Yang kemarin pendendam berubah menjadi pengampun. Yang kemarin hasad lagi dengki berubah jadi qanaah. Apa sebabnya? Wa qulu qawlan sadida. Ketakwaannya dihiasi dengan ucapan-ucapan yang jujur. Kalau Allah sudah memberikan yuslih lakum a'malakum, Allah perbaiki amal perbuatan kalian. Kalau sudah cakep, kalau sudah bagus, apa kata Allah? Ayat berikut. Wa yaghfir lakum dzunub. Allah akan ampuni dosa-dosa. Maka wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Maka siapa di antara kalian yang mentaati Allah, yang mentaati Rasul, maka mereka adalah golongan orang-orang yang pasti beruntung. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Asy-syaitan ya'idukum al-faqr wa ya'murukum bil fahsya'i wal munkar. Setan itu menakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Kalau ibadah terus nanti kapan kerjanya? Kalau pipanisasi nggak jualan, kalau nggak jualan nggak dapat cuan. Al-faqr, dia tinggalkan ibadah, dia tinggalkan hal-hal yang positif karena takut. Siapa yang bikin takut? Asy-syaitanu ya'idukumul faqr. Setan. Dia bikin hati menjadi takut. Wa ya'murukum bil fahsya' wal munkar. Dan dia mengarahkan manusia dengan bisikan-bisikan kepada hal-hal yang keji. Zina, perselingkuhan, na'udzubillah. Wal munkar, dan hal-hal yang di luar akal sehat. Wallah, adapun Allah menjanjikan kalian ila maghfirah, menjanjikan kalian ampunan, mengajak kalian kepada ampunan. Karena itu sebelum kita masuk ke dalam surga, kita diperintahkan untuk apa? Minta ampun. Semua orang pengen masuk surga, tapi lewatin dulu jalurnya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Jannah nomor 2. Wasari'u, ayo jalan cepat. Ila maghfiratin min rabbikum, untuk mendapatkan ampunan daripada Tuhan kalian. Wa jannah, baru bersegera untuk surga. Jadi ampunan dulu yang kita cari. Surga kemudian. Dan kita diperintahkan untuk berlomba-lomba. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Ayo berlomba kalian. Kita tahu ya perlombaannya. Cepet-cepetan sampai kan gitu. Tetangga ganti itu kemarin keramik 40, sekarang ganti granit 60. Kok itu juga bisa? Ayo. Ada perlombaan tentang dunia.
Tetangga tuh sekarang kompor tanam, kemarin kompornya nonjol ke atas, sekarang ditanam cakep Pak. Ada perlombaan. Tetangga kemarin kulkasnya 1 pintu, sekarang 2 pintu Pak. Berlomba nih, kita beli 6 pintu, kayak angkot. Ada perlombaan tentang dunia. Tapi untuk bicara tentang akhirat, itulah Masya Allah sedekah sekian. Masya Allah ya. Hartanya diberkahi sama Allah. Udah komentar gitu aja. Nggak ada tergerak. Dia bisa segitu. Ya sudah. Kita juga bisa. Sabiqu ila maghfiratin. Ayo berlomba dalam untuk mencari ampun bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh seruannya kepada maghfirah. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Ya Allah, aku telah mengajak kepada kaumku ya Allah supaya mereka beristighfar minta ampun kepadamu ya Allah. Innahu kana ghaffara, karena sungguh Tuhan kalian itu ghaffara. Ini sampai kepada sighah mubalaghah, bentuk kata yang sampai kepada puncaknya. Kalau sudah bentuknya fa'al, itu katsir, banyak sekali, sering sekali melakukan itu. Ghaffar, sering memberikan ampunan, suka dan sering memberikan ampunan kepada hamba-hambanya. Kalau kalian istighfar, Allah akan turunkan hujan yang menumbuhkan, bukan hujan petaka. Dan Allah akan tambah bagi kalian amwal, cuan, dan juga anak. Hasan al-Basri kedatangan tamu, ya Syekh, kita pengen punya kebun yang subur, air susah, gimana? Kata Hasan al-Basri, alaika bil istighfar, kamu perbanyak istighfar. Datang lagi orang, ya Syekh, dagangan sepi, gak punya duit, gimana ya Syekh? Ya kalau orang sekarang minta amalan kiai, ya udah alaika bil istighfar, kamu istighfar, perbanyak istighfar. Yang satu datang, ya Syekh, kita udah lama nikah tapi belum juga punya. Alaika bil istighfar, kamu mending memperbanyak istighfar. Ini saatnya bertanya. Ada orang sawahnya enggak subur, yang satu dagangannya sepi, yang satu belum punya keturunan. Kok jawabannya sama istighfar? Ini gimana ya Syekh? Tanya ke Ustaz. Dijawab pakai ayatnya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum amwalin wa banin. Satu, turun hujan yang melimpah. Dua, ditambah harta, wa banin, dan ditambah anak-anak. Ikhwana rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menafsirkan ayat, dan ini adalah sebaik-baik tafsir. Menafsirkan Quran dengan Quran. Contoh apa? Antum yang jawab, tolong jawab lah. Apa contohnya? Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Itu tafsir terbaik. Quran dengan Quran. Setelah itu menafsirkan Quran dengan sunnah, kan gitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan ayat menceritakan tentang Ibrahim. Faman tabi'ani fa innahu minni. Ya Allah, yang ikut aku, ketahuilah ya Allah,
Dia adalah bagian dariku. Sebagaimana kau muliakan, aku muliakan juga pengikutku. Sebagaimana kau rahmati aku, maka rahmati juga pengikutku. Cintanya Nabi kepada siapa? Umat. Terus yang gak ikut gimana? Kalau untuk menjadi Nabi gimana? Ya Allah, yang ikut saya ya Allah nih banyak ya Allah. Rahmati mereka, berikan ini, berikan itu. Yang untuk tuh grup sebelah tuh gimana? Jangan kasih rahmat. Nah, itu mungkin kita tuh. Wa man tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani. Ya Allah, yang maksiat kepadaku, yang masih ngeyel, yang masih bandel, yang masih enggak nerima sunnah. Apa kata Ibrahim? Fa innaka ghafurur rahim. Sungguh engkau Maha Pengampun. Berarti minta apa? Ampunan. Rahim, penuh dengan rahmat ya Allah. Ampuni saja mereka ya Allah. Rahmati mereka. Supaya apa? Dengan sebab ampunan, dengan sebab rahmat, masuk ke dalam hidayah. Orang kalau sudah diampuni, enteng. Melakukan amal soleh, enteng. Apa dalil? Juz 30. Alam nasyrah laka sadrak. Terus? Wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahraka. Bukankah aku sudah berikan kelapangan untukmu pada dadamu menerima Islam? Orang yang paling pasrah dadanya untuk menerima Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Ayat itu. Alam nasyrah laka sadrak. Bukankah aku telah lapangkan dadamu untuk menerima al-Islam? Wa wada'na anka wizrak. Aku gugurkan seluruh dosa. Dosa digugurin. Alladzi, di mana dosa itu? Anqadha dhahraka. Itu pasti akan menjadikan punggungmu terbebani. Maka siapa yang terbebani dengan syariat, berarti ada dosa yang belum terampuni. Karena itu Ibrahim alaihissalam, wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah, yang masih bermaksiat kepadaku ya Allah, sungguh engkau Maha Pengampun lagi Maha Merahmati. Ampuni mereka, rahmati mereka. Kalau sudah diberikan, masuk ke dalam sunnah Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Maidah, berbicara tentang Isa alaihissalam, di mana Isa alaihissalam mengatakan, in tu'adzibuhum, ya Allah, kalau kau azab mereka, fa innahum ibaduk, sungguh mereka adalah hamba-hambamu. Ya Allah, kalau kau azab mereka, mereka juga hambamu. Ini kan ada apa? Isyarat minta apa? Minta diampuni. Mereka juga kan ciptaanmu ya Allah. Mereka juga kan hambamu, makhluk yang kau ciptakan ya Allah. Biar seperti itu tetap dia hamba. Maka berikan ampunan. Tapi kalau nggak diampuni, wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Tapi kalau engkau ampuni mereka ya Allah, engkau itu aziz, maha perkasa. Nggak ada yang bisa memaksa dirimu ya Allah, nggak ada yang bisa mengalahkan dirimu ya Allah. Kau melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang kau inginkan, hakim dan pasti bijak. Ini ucapan siapa? Isa alaihissalam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma abaka. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menangis. Arsalallahu Jibril ilaih, maka Allah utus Jibril alaihissalam kepada beliau, di mana Allah perintahkan, sal ya Jibril, sal, tanya, salhu, tanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa dia nangis? Wa rabbuka a'lam. Dan ingat, Tuhanmu lebih tahu
sebelum Allah perintahkan Jibril, sebelum Muhammad menangis sallallahu alaihi wasallam, atau berhenti dari tangisannya, atau kembali seperti keadaan semula, Allah lebih tahu. Allah bertanya supaya kita tahu. Ini kalau kejadian ini nggak diceritain, lah kita gimana taunya? Allah bertanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara memerintahkan Jibril alaihissalam. Maka Jibril pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mayubki, ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, apa yang kau tangisi? Maka beliau seka air mata, beliau katakan, ummati, ummati. Kita jemaah. Beliau menangisi kita. Beliau sangat sayang sama kita. Sayang sama umat, sampai nggak kenal wajah-wajah kita, beliau sudah menangisi, khawatir kalau mudarat bakal menimpa kita. Maka Jibril alaihissalam pun kembali menuju Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa a'lam, dan Allah lebih tahu. Faqul, maka Allah berfirman kepada Jibril alaihissalam, baik, apa bedanya hadits qudsi dengan Quran, Pak? Apa bedanya, Pak? Minimal 4. Satu, udah. Senyum aja dulu. Pak Sarno. Apa tuh? Terus kalau hadis, kalau Al-Quran? Kalau Al-Quran gini, kalau hadis qudsi gini, gitu Pak. Kan terang kayak gitu Pak. Apa bedanya Pak? Masih ingat Pak Sarno? Lafadznya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu terbantahkan ucapan jenengan. Tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan berdasarkan hawa nafsu, melainkan wahyu yang disampaikan oleh Jibril kepada beliau. Masya Allah. Mirip Pak, nyerempet-nyerempet Pak. Ada lagi? Kalau baca Quran, sunnahnya apa? Wudu. Kalau baca hadits qudsi, tidak disunahkan. Kan beda kan? Apalagi bahasa Arab. Baik, kalau Quran dipakai buat sholat, hadits qudsi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, nggak ada yang sholat pakai hadits qudsi. 3, nggak berpahala. Masya Allah. Terus apa? Quran. Kalau hadits qudsi, pahala Pak, pahala Pak. Mungkin maksudnya kalau Al-Quran pahalanya 10 kebaikan. Kalau hadits qudsi global, nggak disebutkan secara rinci. Aku tidak mengatakan alif lam mim harfun, walakin alif harfun, walam harfun, wa mim harfun. Kemudian apa lagi? Al-Quran sahih, hadits qudsi ada yang dhaif. 4 kan? Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul ya Jibril, sampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uka." Sampaikan kepada umatmu, atau sampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku akan meridhoi bagi umat. Bayangkan, Allah akan meridhoi umat, dan aku tidak akan melakukan hal yang jelek untuk umat. Hadis Muslim. Inilah agama kita, agama yang mengajak kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Saleh diutus kepada kaum apa? Kaum Ad. Soleh apa? Hud. Oh iya, berarti salah Pak. Kaum?
bukan Madian, Pak. Samud. Bukan Madiun ya, Madian. Wa ila Thamud akhahum salihah ya qaumi budullah. Kepada kaum Thamud aku utus saudara mereka. Siapa? Salih. Ya qaumi lima tasta'jiluna bis-sayyi'ah. Hai kaum, kenapa kau minta disegerakan azab? Laula tastaghfiruna Allah. Kenapa kalian tidak minta istighfar? Jadi setiap nabi mengajak kepada apa? Pada istighfar, pada ampunan. Karena itu dalam hadis Abu Daud atau Ibnu Majah dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis disahihkan oleh Syekh Muqbil rahimahullahu taala dalam kitab Sahihul Musnad. Beliau membawakan hadis Tuba, beruntung sekali liman wajada sahifatahu, bagi hamba yang nanti ketika diberikan bukunya istighfaran katsiran, banyak tulisan istighfar. Tuba. Apa arti tuba? Albani rahimahullahu taala membawakan riwayat dalam kitab Silsilah Al-Ahadithi Sahihah. Tuba itu nama pohon, di mana ada buah dari pohon tuba tersebut diambil untuk dijadikan bahan agar dijadikan pakaian di dalam surga. Pakaian di dalam surga. Kalau ada pakaiannya di surga, masa orang yang nggak masuk surga, Pak? Beruntung. Siapa yang beruntung? Orang yang nanti ketika dihisab, dikasih buku, kemudian dia lihat istighfaran katsiran, banyak istighfarnya. Banyak kalimat istighfar. Kan itu Hasan Al-Basri mengingatkan, memberikan nasihat buat kita untuk memperbanyak apa? Istighfar. Ya, tentu sebelumnya Nabi Muhammad SAW, ya ayuhan nas istaghfiru rabbakum wallahu inni la astaghfirullah wa atubu ilaih akthar min 70 marrah. Hai manusia, ayo istighfar, minta ampun sama Tuhan kalian. Sungguh demi Allah, aku saja satu hari lebih 70 kali zikirnya. Apa zikirnya? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini zikir istighfarnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun hikmahnya, baru kata Al-Hasan, Allah itu punya satu waktu di mana apabila hamba memanjatkan doa, Allah akan kabulkan. Kalau antum biasa istighfar, bertepatan dengan waktu dikabulkannya doa, rontok sudah amalan kejelekan antum. Karena itu, ittaqullah haitsuma kuntum. Jagalah ketakwaan antum dimanapun antum berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringi kejelekan-kejelekan yang antum lakukan dengan kebaikan. Loh kenapa? Tamhuha. Itu akan menggugurkan kejelekan antum. Enggak percaya? Antum mancing. Yang di rumah muring enggak? Muring enggak bini itu? Suami touring, istri muring. Suami mancing, istri muring. Pulang bawa oleh-oleh. Masih muring, Pak? Tamhuha. Dilupakan sudah. Main terus. Bawa duit. Oh sudah nggak apa-apa, main lagi. Kok bisa? Ya tamhuha. Iringi kejelekan dengan kebaikan. Nanti akan menghilangkan kejelekan tersebut. Ikhwani fi din azakumullah. Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu taala anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna ummi matat." Ya Rasulullah, ibu meninggal. Apa ta'asaddaq biha? Boleh enggak kalau aku sedekah untuk ibu saya? Qala na'am. Beliau katakan apa? Iya, sedekahlah atas nama ibumu. Fa'ayyu as-sadaqati afdal. Lah, kalau sedekah yang paling afdal itu apa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa? Gimana? Hadis Ahmad ini disahihkan oleh Al-Arnaut dan juga Albani. Dihasankan hadis ini. Apa? Saqyul ma. Nyalurkan air
memberikan air. Sedekah yang paling afdal itu adalah menyalurkan air. Sampai para ulama silang pendapat. Mana yang lebih afdal? Memakmurkan masjid atau menyalurkan air? Sampai silang pendapat. Mana yang lebih afdal? Ya tentu kalau bisa dikompromikan akan lebih bagus. Kita nggak sedang berbicara mengkompromikan dua kebaikan. Tapi kalau memang ada satu, sampai sebagian mereka mengatakan apa? Sakil, memberikan air. Tapi ilal muhtaj, kepada orang yang butuh. Dalilnya, nih dalilnya. Ya rajulun atash, seorang laki-laki kehausan. Antum sudah tahu cerita. Seorang imra'atun baghiyatun, seorang wanita yang nakal, wanita pezina, kehausan, lewat di tengah jalan, tiba-tiba haus. Kemudian dia timba sumur, kemudian dia minum daripadanya. Ketika keluar daripada sumur, karena dua riwayat ya, kalau yang laki-laki masuk ke dalam sumur. Ketika keluar dia dapati ada seekor anjing yalhath ya'kulut tara. Dia liatin anjing, ada seekor anjing sambil memakan taro. Taro itu bukan tanah ya, turab. Kalau turab itu kering. Kalau taro tanah tapi ada bekas basah-basahnya. Anjing jilat-jilatin itu. Maka apa kata orang ini? Wa qad balagha hadzal kalbul mithlu alladhi balaghani minal 'atash. Anjingnya sama seperti saya, kehausan. Maka dia turun, dia ambil air dengan apa? Dengan sepatu yang dia miliki. Dia gigit di mulutnya, kemudian dia naik sumur tersebut dengan kedua tangan dan kedua kakinya. Kemudian fasyaqa al-kalba, dia berikan air itu kepada anjing. Fasyakarallah, Allah pun mensyukuri perbuatan. Dengan apa? Mengampuni dan memasukkan ke dalam surga. Ini keutamaan apa? Keutamaan memberikan air. Kalau antum sudah mengetahui ada keutamaan dari amal yang antum lakukan, jaga keikhlasan. Jangan sampai antum dijambret. Jangan sampai antum dibegal dengan apa? Riya, sum'ah, ujub. Ini akan menghancurkan amal perbuatan antum, merugi. Antum berada di atas kebaikan. Dan itu jaga keikhlasan antum. Jangan sampai dirampas oleh syaitan lewat pintu itu. Ujub itu akan membuka pintu setelahnya. Apa? Kibar. Dia merasa lebih hebat daripada saudaranya. Akhirnya apa? Ghamtunas. Ngejek, ngeremehin orang lain. Kemudian riya, sum'ah. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Pada hari kiamat ada amal-amal yang aku tunjukkan kepada para pelakunya. Kalau para ulama tafsir mengartikan kaljibal, seperti gunung-gunung yang besar. Faj'alnahu haba'an mansura. Tapi ketika dia sudah lihat, Masya Allah besar, aku rubah menjadi debu yang berterbangan. Seperti sinar masuk ke dalam kamar. Kemudian banyak debu yang berterbangan. Itulah haba'an mansura. Jaga keikhlasan. Dokumentasi, silahkan. Dokumentasi. Adapun masalah riya, pamer, ujub, tempatnya di sini. Kita nggak pernah tahu. Saya cuma mengingatkan aja. Sangat disayangkan apabila ada amal yang bagus, amal yang mulia, tapi ternodai. Dengan apa? Dengan kerusakan yang ada di dalam hati. Dan jaga hati. Sebagai penutup, ada sebuah hadis. Nanti kalau tidur dibaca ya. Kalau tidur dibaca. Hadis Muslim. Man ya'wa ila firashi. Siapa yang mendatangi tempat tidur. Wa qala, kemudian dia ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwwata illa billah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Apa hadiahnya? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi walau kana mithlu zabadil bahr. Itu hadiah. Siapa yang mengucapkan itu sebelum tidur, hadiahnya apa? Apal apa? Apal nggak Pak? Mudah kan? Sering kita baca, sering kita ucapkan,
Tapi kalau kita nggak punya keutamaannya, kita nggak tahu keutamaannya, ya nggak dibaca, Pak. Tapi kalau tahu keutamaannya, Masya Allah, kita akan buru. Kenapa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Allah akan gugurkan, Allah akan rontokkan dosa-dosa yang telah berlalu, meskipun walau kana zabadul mithlu zabadil bahr, meskipun dosanya sebanyak buih yang ada di lautan. Gampang apa? Mau tidur doang. Hadis yang lain setelah sholat, man qala subhanallah thalath wa thalathina marrah walhamdulillah thalath wa thalathina marrah Allahu akbar thalath wa thalathina marrah wa khutima bi la ilaha illallah, ditutup disempurnakan dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Ada dua lafaz, yuhyi wa yumit, ada yang enggak pakai. Dua-duanya sahih. Dua-duanya sahih. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa hadiahnya? Sama. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi walau kana mithlu zabadil bahr. Jadi jangan pernah meninggalkan zikir-zikir, di antaranya mau tidur, kemudian sholat. Selepas sholat maktubat. Itu ada doa yang apabila seorang membacanya maka dia akan diampuni. Man qala subhanallah wa bihamdihi mi'ata marrah, siapa yang membaca subhanallah wa bihamdi mi'ah marrah 100 kali, sabahan wa masa'an, berlaku pada subuh, berlaku pada asar. Apa hadiahnya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi walau kana mithlu zabadil bahr, maka terampuni juga dosa-dosa yang telah berlalu meskipun dosa dia sebanyak apa? Buih di lautan. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena Tuhan kita tuh suka dipuji, Pak. Tuhan kita suka dipuji. Apa dalilnya? Ada yang tahu? Kalau Allah suka dipuji? Masya Allah, tepat deh. Dalilnya surat Al-Fatihah. Di mana sisi pendalilannya? Baik. Ayat yang pertama kali dalam Al-Quran apa? Al-Fatihah. Ayat pertama dalam surat Al-Fatihah apa? Bicara tentang apa? Allah memuji dirinya sendiri. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia puji dirinya sendiri. Allah itu suka dipuji. Kan itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap berdoa nggak pernah langsung to the point, Pak. Ya Allah minta ini, ya Allah minta itu. Nggak langsung to the point. Pasti muji Allah dengan pujian-pujian yang paling terbaik. Allahumma innaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni as'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Seperti itu puji baru. Ya Allah, saya gini, saya gitu, saya gini, saya gitu. Minta. Jadi kalau doa jangan langsung to the point, tapi puji Allah terlebih dahulu. Dan pahala yang paling besar, yang paling bisa menggugurkan dosa, yang seorang hamba bisa diampuni, apa? La ilaha illallah, tauhid. Jaga tauhid. Antum sudah paham ya hadis Tirmidzi? Didatangkan seorang, di mana orang ini memiliki berapa? 99 lembar berupa kejelekan. Satu lembarnya bainas samai wal ardi, tingginya seperti langit dan bumi, lebarnya seperti satu ufuk seluas mata memandang. Di akhir hadis disebutkan, ya abdi inni la azlim ibadi, ya hamba, aku tidak akan mendolimi hamba-hambaku sendiri. Faja'ah atau fajibil bitaqah, maka didatangkanlah satu kartu. Di dalam terdapat apa? La ilaha illallah. Kemudian ditimbang, famallat bihinna. Ternyata kalimat la ilaha illallah itu lebih berat daripada 99 lembar dosa-dosa hamba. Tadi itu pelajari toh, jaga la ilaha illallah.
Jaga la ilaha illallah antum. Bagaimana cara menjaganya? Belajar. Dengan sebab ini, dengan sebab tauhid, riya, sum'ah, ujub, kibar itu akan hilang. Kalau sudah hilang, antum layak masuk ke dalam surga. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Mau masuk surga? Kami cabut dulu. Kami cabut dulu penyakit ghil. Penyakit-penyakit hati. Dengki, denda, permusuhan, riya, sum'ah, hasad. Itu dihilangkan terlebih dahulu. Ketika sudah hilang, baru ikhwanan ala sururim mutaqabbilin. Maka mereka menjadi saling bersaudara. Nggak ada lagi kesempatan untuk hasad, dengki, dendam, memusuhi orang, riya, sum'ah, ujub. Nggak ada lagi. Sudah bersih. Ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Maka mereka di atas dipan-dipan saling bertatap satu dengan yang lain. Yang yatasaalun, saling bertanya-tanya. Apa amalmu masuk ke dalam surga? Bagaimana kondisimu? Apa amal yang bisa menjadikan kamu sampai kepada level yang tertinggi? Yatasaalun. Mereka bernikmat-nikmat dengan apa? Mengenang masa lalu ketika di dunia. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kita al-ikhlas sampai al-hayat, sampai kehidupan kita yang terakhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala menutup kita dengan amalan yang paling terbaik yang pernah kita berikan, persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan di akhir kehidupan kita dengan lisan yang mudah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fiikum. Asli. Orang gitu. Iya. Ini kok mati ya? Hati-hati. Enggak pernah berangkatnya tak cek. Apa kabel? Apa nih? Loh ini iyalah.
Pencet ini. Iya. Berarti aku udah bisa pakai kamera. Tapi kalau keluar kan kalau sering. Iya. Tapi kalau ada biaya nggak punya duit, beli di Lombok mahal gitu. Yang mini aja 12. Itu tujuannya Biasanya dipakai asistennya Ustaz Amin. Di Lombok ini lah paling. itu nggak pakai anu ya. Enggak, di Lombok kami sama kamera udah cukup. Itu semua akun masuk semua. Cuma bedanya nggak bisa buat edit gitu Pak. Hanya bisa stream. Beberapa tahun lalu dia masih sama, maksudnya masih menggunakan TikTok pertama. Sekarang dia nggak pakai laptop, pakai Euroblock, bulan kemarin ganti lagi Euroblock tapi yang versi paling tinggi besar kayak laptop gitu. Tapi itu Euroblock. Jadi modelnya mirip tablet. Kalau teman-teman nyaranin gitu, Tabletnya segini loh. tebel, jilid. Nah, Itu biasanya ini masih Jawa. Ya kalau itu jadi ustadznya juga enggak begitu selesai Jawa jadi kata langsung mulai. Jadi kita nggak ada persiapan. enggak ada persiapan. Memang paling ideal itu cuma HP langsung. Kadang itu kamera ini itu udah saya mulai tapi masih ngepas. Aku nanti apa? Pasien juga. Oke, saya cuma